tinggal selangkah lagi tentunya untuk membuat Aura mereka harus terjebak di zona merah. Sayang sekali. Zona merah itu adalah zona yang paling dibenci oleh seluruh tim EPL Indonesia. Tapi kalau misalnya dari draft kali ini, mungkin kita lihat power dari Aura ini cukup besar sih menurut aku. Aku juga setuju sih, apalagi kalau Hai bisa untuk memaksimalkan dengan adanya satu buah Iron Hook ya. Ini momentum yang bisa diambil oleh Aura, harusnya bisa di follow up dengan cukup cepat. Apalagi mereka bawa Cult Altar di tangan Facehugger. Harusnya team fight-nya akan lebih sustain untuk Aura Fire, kecuali Rebellion Zion mereka bisa pick off terlebih dahulu ke arah seorang Facehugger. Alright, menuju ke arah Kars, mencoba untuk melakukan solo pick off di arah top lane Wicanarko. First blood, diamankan Kars. Anak muda berbakat yang kali ini menjadi debut di MPL-nya yang cukup bersinar dan talent prediction 3-3. Aura Fire mendapatkan suara dari Eterna, Momo-chan, dan Ranger Emas. Wah, gue dijepit dayang-dayang nih. Sama KB. KB RBL dong. Oh iya benar juga. Kirain di gambarnya tadi, maaf. Enggak, gue di tengah dayang-dayang gue. Aduh, tapi sebenarnya nih ya, kalau ngomongin draft sih 50-50. Karena lagi-lagi Rebellion nih sebenarnya mereka juga kuat. Apalagi sisi EXP-nya dari Kars nih bisa banget dapetin momentum yang kita udah lihat sebenarnya di game pertama dengan Yuzong ya. Jadi sebenarnya masih ada chance juga untuk Rebellion Zion bisa mengamankan game kedua. Tapi Aura Fire, mereka punya satu faktor yang ngebuat sebenarnya team fight mereka tuh kuat. Mereka punya efek sisi, mereka punya anti sisi, bahkan Kabuki harusnya bisa dapetin space cukup banyak dengan adanya Fan dan juga Hai di area depan. Oke, di garis depan Fluffy telah membuka team fight kali ini. Vincent masih mencoba untuk melakukan distraction real world manipulation berada di garis depan. Dan Fluffy ter-take down. Watch out, no in a place. Dan dua player dari Aura Fire hilang begitu saja. Dengan power dari Kars berada di garis depan membuat seorang Fan kali ini benar-benar kesulitan untuk masuk lebih dalam lagi. Kesulitan untuk menembus front laner dari tim Rebellion Zion. Dan Hai saat ini sampai sejauh ini dia belum bisa dapetin untuk satu target yang diculik dengan satu buah Iron Hook. Dan bahkan Rebellion Zion mereka mencoba untuk memukul mundur pemain main dari area Fire dengan lagi-lagi ngajakin team fight dulu di area River-nya. Nyulik dua pemain dan itu yang aku udah sempat bahas. Facehugger kalau tumbang udah pasti nggak akan ada jaminan untuk lebih sustain buat team fight-nya. Karena Kabuki di sini tentunya masih butuh waktu untuk mendapatkan itemnya sama seperti Heist. So dari segi early-nya tentu ini lebih berprioritas gimana caranya mid laner dan juga roamer-nya bisa dapetin target momentum yang bisa diculik untuk dimakan oleh Aura Fire. Oke, meskipun begitu, Kabuki udah memiliki Carson Side, membuat dirinya akan lebih sustain lagi, membuat dirinya akan lebih power lagi. Tapi Rebellion Zion, mereka tidak mungkin lupa dengan keberadaan dari seorang Kabuki. Heist tidak terlalu maksimal di bottom lane. Zoning out yang dilakukan, tapi lihat Fan terlalu depan, berhasil mundur dengan sebuah Mortal Coil anti-sisi yang dia miliki. Iya, dan kita juga melihat Heist di sini yang dari segi range-nya memang cukup pendek ya untuk seorang Moskov. Apalagi bertemu dengan Melissa yang dimana Melissa ini bisa ngepok dengan Muddles-nya. Jadi Heist akan bermain lebih sabar, bermain benar-benar nungguin coveran atau backup yang dibuka sama Rebellion Zion. Jadi positioning dari Heist ini benar-benar penting banget. Jangan sampai lihat posisi dari Kabuki ini bisa ngepok ke arah seorang Heist. Karena Wijanarko mau nggak mau sekarang jadi harus nge-babysit dulu nih ke area bawahnya. Karena dia tahu Kabuki gak akan bisa dapetin space yang cukup banyak untuk farmingnya. Dan mau gak mau dari Aura Fire mereka harus bisa untuk kontrol landing di sisi lainnya. Karena menurut aku Hai dan juga Facehugger ini butuh banget yang namanya momentum dan follow up. Hai narik dengan satu buah Iron Hook. Facehugger di sini bakal coba untuk ngecicil, tapi dia punya Cult Altar yang dimana kalau Aura memfollow up satu buah opening ini ke Hai, ini bakalan bagus banget. Double stun, watch out dari keluarkan. Lihat Hai bahkan tidak bisa bertahan kembali dan hilang begitu saja. Masih ada Cult Altar menyelamatkan di portal 1x24 jam, dibalikan kembali keadaannya. Pasukan dari Rebellion terperangkap, tapi hilang dua. Satu-satu power dari Retribution di tangan Rebellion hilang. Tidak adanya power Retribution membuat Fan bebas untuk mencoba mendapatkan objektif turtle yang mereka miliki. Aura Fire, Sang Naga, selesai team fight. Keputusan Facehugger untuk membuka Cult Altar adalah keputusan yang sangat tepat.
membuat Rebellion kalah di dalam team fight, membuat mereka terperangkap di dalam team fight yang mungkin agak kurang cukup adil karena power of retribution mereka tidak memiliki apapun. Makanya itu yang aku bilang, kalau misalnya udah ada momentum atau team fight yang dibuka, Facehugger ini harus di follow up karena mau nggak mau dia harus ngebuka ke altar. Gak mungkin kan dia ngebuka ke altar cuma buat Hai, karena posisinya memang Hai menjadi garda depan. Tapi ketika ada Fan yang join team fight bersama dengan Kabuki tadi, team fightnya harusnya masih bisa ditahan oleh Aura Fire. Meskipun hitungannya harus ada pertukaran 1 untuk 1. Phenomenal Blast sudah coba didapatkan tapi lihat langsung di all-in Kabuki. Menjadi satu buah most wanted person. Sebenarnya dia ini bisa bersinar, tapi lihat betapa herannya kita. Kabuki menjadi target yang tidak kunjung usai. Di arah bottom lane, Facehugger mencoba untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Mencoba ditarik begitu saja, Kurt Altar telah dibuka. Dengan cukup cepat dikelarkan oleh pasukan Rebellion Zion. Sebuah sistematis team fight, memaksakan all-in team fight, dan bahkan pasukan Rebellion Zion. Mereka benar-benar memancing gimana caranya sword skillnya. Sedikit demi sedikit diambil, sword skillnya dilepaskan ketika team fight, jadi tidak ada. Tapi di arah top lane, 1v1 situation, Cars versus Vlave nampaknya tidak menimbulkan hasil yang maksimal untuk kedua belah pihak. Ya, selected untuk 4 pemain dari Aura Fire. Respect dengan adanya physical damage yang dimiliki oleh Rebellion Zion. Tapi Fan hampir aja diculik oleh 4 pemainnya, sudah mulai terlihat di area atas dan dia harus mundur karena backupnya masih cukup terlalu jauh. Namun masih punya Ashura Aura dari seorang Fan, bisa lari dari kejaran pemain Rebellion. Tapi Hai, lihat dipaksa menggunakan flicker, Bloody Hand tidak ada, real world manipulation, Kabuki Walasit hilang tanpa ada jejak. Wah. Lagi dan lagi sebuah tempat yang tidak bisa membuat Kabuki menjadi orang kaya di arah bottom lane. Sebuah tempat yang mungkin menjadi cukup menakutkan untuk seorang Kabuki, yaitu di bottom lane ya. Bahkan sampai pecah, sampai dia dipaksa dipulangkan 2 kali secara berturut-urut. Dan lagi-lagi ya babysit dari Wijanarko di area bawah, ngasih space yang cukup besar untuk Heist. Karena posisi dari Heist ini nggak akan bisa dicicil dengan mudah oleh Kabuki meskipun dia punya needles. Oh, Vlave oleh terhadap seorang Wijanarko, mundur ke arah belakang, dipaksa tipe Kurt Altarnya. 1 poin kill yang sangat mahal didapatkan Kabuki, setidaknya at least 1-2-1 didapatkan. Iya, setidaknya ada 1 pemain yang bisa diculik dengan adanya tadi all-in yang udah dibuka oleh seorang Hai, Bloody Hand. Udah makan Fan, bakal coba ditahan, Facehugger harus berhati-hati karena nggak punya 1 buah ke altar. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk memanfaatkan, Kabuki di bawah. Oke, dan ingat Kars dengan alot yang bisa menembus go away yang dimiliki seorang Kabuki. Kars masih bawa lebih, real world manipulation, Hai, no flicker, double kill dapatkan oleh pasukan Revolution. Bahkan dari top lane, Flavia yang menjadi korban yang ketiga, mundur ke arah belakang, membuat pasukan Revolution makin lebih bersinar. 2.500 gold difference. Tidak ada pergerakan di 2 laning. Aura Fire mereka terbekuk, bahkan 2 lane terpenting mereka ini dipaksa untuk team fight. Facehugger, Purify Gaming Israel, Kurt Altar membuat dirinya selamat. Walaupun harus mengeluarkan banyak banget. Tapi itu sakit banget sih. Damage dari Swallow sekarang udah mulai berasa. Heist udah dapetin mulai sakit nih. Attack speed dari Heist juga. Karena udah mulai cepet dari seorang Heist dengan basic attack-nya. Ini yang perlu diwaspadai dari Aura Fire. Apalagi dari Rebellion Zion mereka ngebawa Swallow yang ngebawa Eve di sini, bawa Impurates. Dan ini ngebuat sebenarnya dengan 1 buah Void Crystal dan juga Void Blast, ini ngecicilnya itu ke Facehugger tuh mulai berasa loh. Alright, udah ada flicker yang dimiliki Aura Fire. Facehugger memiliki action Metalisman. Pasukan Rebellion Zion mereka akan memasangkan team fight dengan 2.700 gold. Harusnya mereka lebih pede lagi. Vincent berada di gas depan, mencoba dia all out. Menahan posisi yang dibuka oleh pasukan dari Aura Fire. Fluffy tidak terdeteksi, pergerakan bakal bisa di all in menuju ke arah seorang Swallow. Tapi lihat Fluffy gagal nampaknya mencoba didapatkan. Terpangkap, langsung ada wajah Stamina Blast telah dikeluarkan Kurt Altar. Berhasil membuat Fluffy mundur ke arah belakang tapi tidak selama itu. Hai harus menjadi korban selanjutnya. 2 poin kill didapatkan. Kating yang dilakukan Aura Fire nampaknya masih belum berhasil. Memaksa sang banteng menabrak benar-benar langsung ke arah posisi tengah mereka.
Lihat, mereka lepaskan Lordnya, mereka lupakan Lordnya karena mereka membutuhkan outer turret terlebih dahulu biar Purple Buff terbuka dengan sangat bebas. Fun yang nggak bisa bergerak sama sekali. Membuat Fluffy juga dive in-nya sedikit gak berguna karena dia tidak bisa terlalu tebal menahan damage Ice. Jadi bener-bener Raisa untuk Aura Fire kali ini. Masalahnya Fluffy tadi ketika loncat dengan Bravers Fighter, dia nggak bisa dapetin satu target pun dari Rebellion Zion. Sehingga posisi dari Heist bakalan free banget di area backline-nya, yang dimana kita berharapnya Fluffy ini yang bisa untuk menumbangkan seorang Heist di area backline. Meskipun kita tahu bakal dicicil dengan ada damage yang dimiliki sama Heist, tapi setidaknya itu bisa di follow up oleh pemain-pemain dari Aura Fire. Tapi itu kan jadi masalah kalau Fluffy-nya loncat gak dapetin siapapun. Yes. Dan malah dibalikin keadaannya karena Rebellion Zion, mereka tahu mereka punya satu buah remote manipulation yang bisa untuk memberikan efek slow ke arah pemain-pemain Aura Fire. Tapi untungnya dengan adanya pergerakan yang sangat bagus dari Kabuki, dia masih punya power di arah late game lah. Lihat di menit 11 aja dia masih bertahan dengan 1-3-1 loh. Dengan seluruh invasi yang dilakukan di arah bottom lane. Sebuah laning yang membuat Kabuki trauma harusnya di game kali ini. Itu dia masih bertahan loh. Punya gold, punya death yang tidak terlalu banyak. Kill walaupun 1, assist 1. At least dia bertahan loh dari posisi Heist yang udah super duper kayak total nampaknya dengan 203. Ya Tapi kan? ini bakal sulit banget sih Ji, aku bisa bilang buat Aura Fire karena perbedaan network udah terlalu jauh, 5.800 di menit yang ke-11, sementara Lordnya juga udah mulai masuk ke perkarangan rumah dari Aura Fire. Belum menuju ke arah base turret, tapi lihat ada Spear Officery, langsung ada Wall Charge dikeluarkan. Kart berada di garis depan, Kurt Altar dikeluarkan, Kabuki menuju ke arah belakang. Belum ada lagi Ward Manipulation dibuka oleh seorang Swallow. Swallow masih menahan dan ini dia momentum di mana Kurt Altar. Kill Spree berhasil mendapatkan 1 point kill. Heist mundur ke arah belakang, Sober Medan masih bergerak, Rebellion yang tidak kenal mundur. Tapi pasif turret dari Vesager udah nggak ada. Udah nggak ada pasif turret lagi dari bottom lane. Dan udah tidak ada Purify Gaming. Watch out dari Vincent ini bisa diberantakin asal-asalan. Wah, ini dominasi yang dibawakan oleh Rebellion Zion membuat Aura Fire mereka nggak bisa farming dengan nyaman. Mereka nggak bisa masuk ke perkarangan jungle mereka dengan cukup mudah. Ini harus ada momentum yang bisa dibawakan oleh Hai. Menculik satu pemain dengan satu buah Iron Hook atau mungkin flicker dengan juga adanya Bloody Hand dari Hai. Tapi itu tentunya tidak akan mudah. Fun bagus banget sih Retribution-nya, emang harus gua akuin ya. Gold earn udah lumayan lah 1.100 dengan owning yang mereka miliki, tapi memang harus diakui Fun ini Retribution-nya power juga. Makanya sebenarnya perang Retri kan. Iya, sama dibandingkan Vincent harus ngadu Retribution. So far ya Vincent tidak terlalu seberkilau Fun untuk Retribution ya. Mungkin apalagi kalau Rebellion Zion mereka tahu banget kan yang dibawakan ini adalah Grok Jungler ya. Dibandingkan dengan mungkin tipikal seperti tank jungler kayak Martis atau mungkin Fredrin itu bakal beda cerita. Makanya Rebellion Zion mereka tuh senang banget untuk ajak tim fight sebelum ada objektif yang bisa diambil sama Rebellion Zion kayak turtle, turret. Dia ambil sisinya dulu sih dari Vincent ini. Dia keluarin semuanya ya. Iya, wall charge-nya dia pakai sama Retri. Jatuhnya kayak Lancelot, Tonro sama Retri. Jadi benar-benar dikombinasikan gitu, skill anti-sisinya. Buka barir, wall charge, Retri. Iya, wall charge Retri pokoknya intinya. Intinya ya dari beberapa belakangan ini aku ngeliat permainan Vincent ya, dia punya power retribution dari situ. Hero-nya keluarin skill anti-sisi, gak bisa diberhentikan, abis itu pakai Retrinya. Cari momentum ya. Iya, cari momentumnya di situ. Oke, tapi kali ini Lord yang sudah mulai terlihat juga untuk Hai di depan mata, tapi Hai. Oke, bakal dicoba di all-in begitu saja. Hai terperangkap, 1 point kill. Knockout Altar, karena posisinya lihat Kabuki membuat Scarlet para pemasukan dan Double Shield. 3 garis depan, mencoba mengadu retribusi tapi Fluffy versus everybody. Kali ini membuat seorang Heist terperangkap di belakang sana. Heist gak bisa bertahan lebih lama lagi. Vincent di depan dan 1 orang hilang. Retribution is hard point from Fun. Itu dia yang aku bilang Momo-chan. Retribution dari Fun ini benar-benar harus diperhatikan. Tapi tersisa 1 player. Kabuki versus everybody. Kabuki, can't you do it? Kali ini di arah bottom lane masih diselesaikan dengan cepat. Heist Husklaw yang dia miliki akan membuat dirinya tanpa harus pulang sudah full kembali darahnya. Oh nggak pakai Husklaw Nggak pakai Husklaw. Dia pakai ke arah WON, Demon Hunter. Dan bahkan Malefic Roll untuk penetration ya. Tapi Hai. Oh my god, God! Triple stun hampir didapatkan begitu saja. Oli berjalan seorang Kabuki. Kabuki hilang. Wipe out. Ini bencana. Sang Panting Biru menenggelamkan sang naga ke dasar klasemen. Apa yang terjadi dengan Aura Fire?